tanggal 6 Desember 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau tahu dulu nih kabar anak-anak sekolah minggu gimana. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Bagus, semua semangat. Kalau gitu kita tanya juga yuk kakak guru sekolah minggunya semangat atau enggak. Bantuin kakak tanya ya. Kakak guru sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kalau gitu, karena kita semua udah merasa dahsyat, supaya kita lebih senang lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Semua adik-adik lipat tangannya, kita akan bernyanyi Mari Masuk. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari yang indah ini, anak-anak Tuhan sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, agar kiranya walaupun kami masih melakukan ibadah online di rumah kami masing-masing, itu tidak akan menghalangi sukacita dan semangat anak-anak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami Bapa agar dapat menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, walaupun Iron Man dikalahkan oleh Hulk dan Hulk dikalahkan oleh Thor, tapi ada loh yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Adik-adik sekolah minggu tahu? Kasih Yesus. Kasih Yesus tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena Yesus adalah Tuhan yang besar. Oleh karena itu kita bernyanyi lagu pujian setinggi-tingginya lagi. Lebih tinggi kasih Yesusmu,
hukum Taurat kita untuk minggu ini terambil dari hukum Taurat yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kakak dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain senang jadi anak Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus senang ya jadi anak Tuhan, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, lagu Happy Ya Ya Ya. Firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Markus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ayo dibuka. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Nah, kakak guru sekolah minggunya akan menyebutkan, adik-adik mengikutinya dari rumah ya. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Sudah siap? Kita baca secara bersama-sama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu ketat dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu putih. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku akan membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri. Nah, kalau udah berdiri, kakak mau ngajak adik-adik di rumah buat tepuk Yesus. Kita sama-sama ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, semangat ya. Nah, kalau gitu kita sama-sama bernyanyi Roma to Yesus. Roma tu Yesus, Roma tu
selamat hari Minggu. Warta anak sekolah minggu untuk kita pada minggu ini 6 Desember 2020. Yang pertama, untuk minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa ya. Bangun pagi, berpakaian yang rapi, dan didokumentasikan sebagai bukti kalau adik-adik mengikuti ibadah online. Dan yang kedua, seperti yang dibicarakan pada minggu lalu, kalau hari ini kita datang ke gereja ya, membawa persiapan yang sudah disuruh oleh kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih untuk Amang Inang yang tetap setia untuk mendampingi adik-adik untuk ibadah online. Dan untuk Amang Inang, Natoras adik-adik sekolah minggu yang belum bergabung di grup, silakan klik link di deskripsi atau bisa scan barcode yang telah disediakan. Itu saja warta anak sekolah minggu untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Shalom. Nah, adik-adik sekolah minggu sangat istimewa di hadapan mama, di hadapan papa, di hadapan teman, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Untuk itu kita sama-sama angkat pujian ya. Aku istimewa. Salam anak-anak sekolah minggu sekalian. Ketemu kembali kita dengan ibadah kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui ibadah online kami. Allah yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, nas kita pada hari ini menceritakan tentang Yesus yang berjalan, dan dalam perjalanannya ia merasa lapar dan bertemu dengan sebuah pohon yang bernama pohon ara. Tetapi Yesus kecewa ketika melihat pohon itu tidak berbuah. Yesus hanya menemui daun-daunnya saja. Lalu Yesus mengutuki pohon itu dan katanya sampai kapanpun pohon itu tidak berbuah. Dan memang setelah Yesus mengatakan demikian, pohon itu sekonyong-konyong menjadi kering. Dan sampai sekarang pohon ara tidaklah berbuah. Yang mau kita lihat dari cerita Yesus ini, bahwa Yesus merasa kecewa terhadap pohon ara. Dan itu merupakan gambaran dalam kehidupan kita. Ketika Yesus bertemu dengan kita, Yesus tidak melihat hidup kita berbuah, Yesus akan marah. Tuhan akan marah. Kalau Yesus mengutuki pohon ara, berarti Yesus menghukum orang-orang yang merupakan gambaran pohon ara tersebut, menghukum orang-orang yang tidak menghasilkan buah, menghukum orang-orang yang hanya tampil begitu bagus tetapi tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya untuk orang sekitarnya. Yesus menghukum kalau dia tidak berbuah, kalau anak-anak sekolah minggu tidak berbuah, kalau orang-orang tidak menghasilkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan anak-anak sekolah minggu untuk berbuah. Bagaimana caranya untuk berbuah? Caranya hidup dalam iman. Hidup dalam iman, percaya kepada Yesus. Jika kita hidup dalam iman, berarti imannya harus terlihat, imannya harus berbuah, imannya harus bisa disaksikan orang lain, baik dalam perkataan, baik dalam tindakan maupun tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan di rumah, kalau orang tua mengharapkan kita melakukan pekerjaan, ya kita harus mau. Kalau orang tua mengharapkan kita melakukan sesuatu di tengah-tengah pekerjaan rumah, kita harus mau. Itu merupakan penampakan dari iman kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Memiliki iman berarti kita mau menghasilkan yang terbaik bagi orang lain. Anak-anak masih dalam bimbingan orang tua berarti harus taat dan patuh, harus mau menghasilkan pekerjaan yang baik, tindakan yang baik, perkataan yang baik di tengah-tengah keluarga. Bukan hanya di tengah-tengah keluarga, bagi teman juga harus terlihat bahwa kita memberikan yang terbaik. Jangan seperti pohon ara, di mana Tuhan Yesus mengharapkan buahnya bisa membuat rasa laparnya hilang, tetapi Yesus tidak mendapatkan apa-apa dari pohon ara tersebut. Jangan sampai Tuhan menghukum kita, menghukum dalam kematian selama-lamanya. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu, hiduplah berbuah sebagai bentuk iman kepada Tuhan Yesus, sebagai bentuk iman bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang menjumpai kita, tetapi yang pasti anak-anak sekolah minggu dan kita semua diharapkan untuk siap kapan Yesus menjumpai kita dan kapan Yesus meminta pertanggungjawaban kepada kita, secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajak anak-anak sekolah minggu beriman kepada Yesus dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat menghasilkan buah. Untuk dapat menghasilkan buah itu Tuhan ingatkan
untuk memiliki iman yang baik kepada Tuhan dan menunjukkan buahnya dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan yang baik, ajarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu hidup dalam iman yang benar, hidup menghasilkan buah seperti Tuhan harapkan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh hidup dalam iman yang tulus, iman yang baik, iman yang bertindak baik di hadapan orang tua maupun di hadapan sesama, baik dalam perkataan dan tingkah laku mereka. Dan kami percaya jika Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu, mereka akan bisa melakukan kebaikan, berbuah dengan baik. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai seluruhnya anak-anak sekolah minggu. Terlebih Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan senantiasa menjaga kami seluruhnya agar kami sehat senantiasa. Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian kita dengan judul Aku Mau Ikut. Anak-anak sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.